Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 64, 66, 67, 68 dan halaman 69. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 64. Di halaman 64 itu ada Ayu menulis. Setelah bernyanyi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini adalah, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya merasakan nasionalisme saya bertambah. Lagu ini memperkuat rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang paling atas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini itu seperti ini. Nada lagu Indonesia Raya adalah Do sama dengan G dengan birama 4/4 dan dinyanyikan menggunakan tempo march atau bersemangat. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini ada 2 poin. Poin yang pertama jawabannya adalah marilah kita berseru Indonesia bersatu. Kemudian yang kedua, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Selanjutnya pertanyaan yang paling bawah dari halaman 64. Jelaskan isi lagu tersebut dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Isi lagu Indonesia Raya mencerminkan perjuangan menyatukan seluruh rakyat Indonesia untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Lagu ini menggambarkan semangat perjuangan dan rasa cinta tanah air. Nah, ini adalah jawaban untuk halaman 64. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita lagi ke halaman 66. Di halaman 66 di bawahnya kotak itu ada bagian Ayu berdiskusi. Bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikanlah soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskan bagan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Nah, jawabannya bisa seperti ini. Untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, sedangkan membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, sedangkan menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, sedangkan mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 itu soalnya, jelaskan perbedaan antara peristiwa pengembunan dan menyublim. Nah, ini jawabannya. Pada peristiwa menyublim, zat membutuhkan kalor, sedangkan pada peristiwa mengembun, zat melepaskan kalor. Mengembun terjadi pada benda gas, sedangkan menyublim terjadi pada benda padat. Nah, ini adalah alternatif jawaban untuk soal nomor 2 yang ada di halaman 66. Sekarang kita lanjut ke halaman 67.
Di halaman 67 ini ada soal lanjutannya, yaitu soal nomor 3. Adapun soalnya yaitu sebagai berikut. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Nah, jawabannya seperti ini. Mengembun merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair, sedangkan disposisi merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 yang ada di halaman ini, halaman 67. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Nah, ini jawabannya. Menyublim merupakan perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas, sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Dalam kurung mengkristal sama artinya dengan deposisi. Nah, itu jawaban nomor 4. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 5 itu jawabannya seperti ini. Mengembun disebabkan penurunan suhu atau pelepasan panas menyebabkan gas berubah menjadi cair yang bisa kita lihat di kaca jendela saat pagi hari. Menyublim disebabkan peningkatan suhu benda padat sehingga berubah menjadi gas. Contohnya kapur barus yang ditaruh di lemari lama-kelamaan akan habis. Mengkristal disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contohnya uap air berubah jadi salju. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 5. Sekarang ke soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 soalnya peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Jelaskan. Jawaban untuk soal yang nomor 6 itu jawabannya seperti ini. Mengembun adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Beberapa contoh peristiwa mengembun antara lain titik-titik embun di pagi hari dan butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Nah, itu adalah jawaban untuk soal yang nomor 6. Kita lanjut pembahasan kita ke soal yang nomor 7. Untuk soal yang nomor 7, soalnya sebagai berikut. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Jelaskan. Nah, ini jawabannya. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim adalah kamper yang dibiarkan di udara lama-kelamaan akan habis. Kamper berubah dari padat menjadi gas yang dapat kita rasakan dengan adanya bau kamper. Nah, itu adalah alternatif jawaban untuk soal yang nomor 7. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 68. Di halaman 68 ini ada kotak-kotak. Ini pertanyaannya sebenarnya ada di halaman sebelumnya, yaitu halaman 67. Oke, kita baca dulu. Di bagian bawah halaman 67 itu ada ayo mencoba. Bersama dengan teman sekelompokmu, rancanglah percobaan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun dan menyublim. 1. Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. 2. Tulislah tahapan dan langkah-langkahnya. Nah, ini jawabannya ada di halaman 68. Jawabannya yang ini. Alat dan bahan. Percobaan peristiwa mengembun, alat dan bahan, gelas, es batu. Percobaan peristiwa menyublim, alat dan bahan, es batu, kapur barus, api atau lilin, pasir penyangga atau tungku, kaleng, dan piring aluminium. Yang kedua adalah langkah-langkah. Percobaan peristiwa mengembun, langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, masukkan es batu ke dalam gelas. Yang kedua, biarkan beberapa saat. Yang ketiga, amati bagian gelas, terutama bagian luar gelas. Untuk percobaan peristiwa menyublim, itu langkah-langkahnya seperti ini.
Yang pertama, letakkan lilin di tengah tungku. Yang kedua, isi kaleng dengan pasir lalu masukkan kapur barus. Yang ketiga, letakkan kaleng tersebut di atas tungku. Yang keempat, letakkan piring aluminium di atas kaleng lalu letakkan beberapa butir es batu. Yang kelima, diamkan beberapa menit. Nah, itu adalah langkah-langkah percobaan peristiwa mengembun dan peristiwa menyublim. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasannya ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya itu gambarlah setiap tahapan yang kamu rancang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini gambarnya, gambar untuk pertanyaan yang nomor 2 itu seperti ini. Untuk mengembun, ini gambarnya ada gelas, ada es batunya. Kemudian di luar gelas itu diberi gambar embun di luar gelas. Untuk peristiwa menyublim, itu gambarnya seperti ini, peristiwa menyublim. Peristiwa menyublim. Ada es batu di atas piring, kemudian disangga ini menggunakan kaleng. Kalengnya berisi campuran kapur barus dan gula pasir, kemudian dibakar menggunakan lilin. Ini atau gambarnya seperti ini. Nah, ini jawaban untuk halaman 68. Selanjutnya, setelah ini lakukan percobaan sesuai tahapan yang telah kamu rancang. Nomor 5, catatlah setiap perubahan yang terjadi dengan seksama. Nah, untuk perubahan yang terjadi itu seperti ini, jawaban yang nomor 5. Percobaan mengembun, terdapat tetes-tetes embun yang menempel pada gelas. Kemudian untuk percobaan menyublim, terdapat kristal-kristal di dasar piring yang digunakan untuk menutup kaleng. Di dalam kaleng hanya terdapat pasir saja. Kapur barus yang tadi diletakkan di atas pasir menghilang karena kapur barus berubah menjadi gas dan menjadi kristal pada dinding kaleng dan dasar piring. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 5 yang ada di halaman 58. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 6. Buatlah laporan hasil percobaanmu ke dalam sebuah poster. Nah, ini contoh laporannya. Mengembun. Pada percobaan peristiwa mengembun, es yang menguap dan berubah menjadi tetes-tetes embun karena zat melepaskan kalor sehingga menjadi dingin dan lama-lama berubah menjadi zat cair. Ini dibuktikan dengan adanya tetes-tetes cairan atau tetes embun yang melekat pada dinding gelas, itu mengembun. Untuk menyublim, pada percobaan peristiwa menyublim, kapur barus yang dipanaskan mengalami proses penyubliman dan pada saat gas menyentuh piring yang dingin, gas berubah menjadi kristal-kristal di dasar piring dan dinding kaleng. Nah, itu contoh jawabannya. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Pada poster, jelaskan perbedaan utama kedua peristiwa perubahan wujud benda tersebut. Nah, ini jawabannya seperti ini. Nomor 7. Pada peristiwa menyublim, zat padat berubah menjadi zat gas. Dengan cara zat padat mendapat kalor untuk melakukan perubahan zat. Pada peristiwa mengembun, zat gas berubah menjadi zat cair dengan cara zat gas melepas kalor untuk melakukan perubahan zat. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 7 yang ada di halaman 68. Sekarang kita ke soal nomor 8. Presentasikan hasil percobaanmu dengan percaya diri. Nah, kalian bisa mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan itu dengan percaya diri. Adapun hasil percobaannya itu seperti ini. Pada percobaan peristiwa mengembun, es yang menguap dan berubah menjadi zat gas akan berubah menjadi tetes-tetes embun karena zat gas melepaskan kalor, sehingga menjadi dingin dan lama-lama berubah menjadi zat cair. Ini dibuktikan dengan adanya tetes-tetes cairan atau tetes embun yang melekat pada dinding gelas. Pada percobaan peristiwa menyublim, kapur barus yang dipanaskan mengalami proses penyubliman dan pada saat gas menyentuh piring yang dingin, gas berubah menjadi kristal-kristal di dasar piring dan dinding kaleng. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 8 yang ada di halaman 68. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 69.
Di halaman 69 ada bagian ayo renungkan. Untuk bagian ayo renungkan ini kita baca soalnya yang bagian bawah saja. Sekarang ceritakan sikap dan perilakumu sehari-hari yang sudah menunjukkan nilai-nilai kerukunan hidup. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini jawaban bagian ayo renungkan ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah saling membantu, yang kedua mencegah terjadinya pertengkaran, yang ketiga belajar bersama, yang keempat membersihkan lingkungan bersama, yang kelima menghormati dan mematuhi guru. Nah, itu jawaban untuk bagian ayo renungkan yang ada di halaman 69. Nah, di bawahnya ayo renungkan itu ada kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah kegiatan sehari-hari anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi dan sebutkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya nilai-nilai gotong royong. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Nah, ini contoh jawabannya ada 3 poin. Poin pertama melaksanakan kerja bakti, poin kedua melaksanakan siskamling, poin ketiga membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 7 kelas 5 halaman 64, 66, 67, 68 dan yang terakhir ini adalah halaman 69. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.